Halo, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam rahayu. Masih dengan saya Master Rudi di channel Asosiasi Reiki Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang apa sebenarnya manfaat, apa sebenarnya fungsi, apa sebenarnya kegunaan Kundalini. Apa sebenarnya manfaat daripada aktifnya Kundalini pada tubuh Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Karena memang meskipun ya pada video-video sebelumnya saya sempat menyinggung bahwa manfaat Kundalini adalah untuk spiritualitas, meningkatkan kepekaan batin, meningkatkan kedamaian dalam jiwa dan lain sebagainya. Tapi saya memang belum membahas secara detail pada satu video yang memang menerangkan tentang manfaat Kundalini atau kegunaan daripada aktifnya energi Kundalini pada tubuh Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Untuk itu, bagi Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya yang memang belum tahu apa saja fungsi, apa saja manfaat daripada Kundalini ketika aktif itu apa saja, silakan simak video ini selengkapnya. Oke, jadi kalau kita ngomongin soal Kundalini, memang sangat sangat luas ya, sangat luas, uh, sangat besar dan cakupannya itu ya sangat luar biasa lah ya, sangat luar biasa. Kalau dibilang kegunaan, tentu saja ya kegunaan itu meliputi segala aspek kehidupan tentu saja. Karena memang banyak juga yang menganggap bahwa Kundalini ini adalah energi yang suci. Jadi energi daripada pusat energi, daripada inti energi yang ada pada tubuh. Jadi ketika Kundalini ini memang aktif, maka tak jarang kita akan mendapatkan hal-hal yang istilahnya belum pernah kita rasakan, belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Dan inilah kenapa Kundalini sampai sekarang ini masih banyak peminat, masih diburu oleh banyak orang, masih istilahnya meskipun orang itu sudah sepuh, sudah tua, masih sangat antusias untuk mempelajari Kundalini. Itulah kenapa, kenapa Kundalini ini sangat istimewa. Ya itu tadi, karena memang ada beberapa hal yang istilahnya tidak bisa Anda rasakan, tidak bisa Anda dapatkan ketika Anda tidak memiliki atau ketika energi Kundalini pada diri Anda belum aktif sempurna gitu. Nah, sebenarnya apa gitu? Sebenarnya apa tujuannya? Apa manfaatnya? Apa kegunaannya? Nah, jadi gini. Yang pertama, kalau menurut saya, kalau menurut orang lain beda ya, beda hal ya. Mungkin saja ada yang sama, ada yang berbeda. Tapi kalau menurut saya pribadi, ketika saya pribadi dulunya ingin belajar Kundalini, maka tujuan dan manfaat Kundalini yang saya rasakan adalah yang pertama adalah tentang keikhlasan, tentang kedamaian, tentang kemurnian gitu. Jadi ada yang namanya keikhlasan tentang apa ya, tentang menjalani hidup ini. Jadi merasa lebih bisa berpikir yang lebih rasional, merasa lebih bisa menekan emosi, masih bisa merasa kita istilahnya kita bisa melihat sesuatu itu lebih dari satu sudut pandang gitu. Jadi kita bisa menerima sesuatu hal itu dengan ikhlas. Contoh katakanlah kita sudah susah payah mengerjakan sesuatu, tapi hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Nah, di saat inilah kita bisa menerima itu dengan ikhlas, dengan melihat hasil ini dari sudut pandang yang berbeda. Contoh saja ketika kita membuat sesuatu A itu kan, katakanlah A ini seharusnya jadi B gitu kan, tapi hasilnya yang kita dapat adalah C. Nah, kita bisa melihatnya dari perspektif yang berbeda. Andai kata ini jadinya B, maka justru ini tidak baik untuk diri saya. Dan inilah jalan Tuhan, saya dikasih yang C. Sehingga ini yang baik untuk saya. Nah, kurang lebih itu yang saya rasakan semenjak Kundalini saya aktif gitu. Nah, kedamaiannya seperti apa? Nah, ketika kita bisa ikhlas. Ketika kita bisa ikhlas, kita menerima sesuatu hal itu, kita bisa mensyukurinya. Nah, kita bisa mendapatkan kedamaian ini.
Nah, Kundalini ini mendorong kita itu untuk bisa berpikir lebih lebih rasional, untuk berpikir lebih lebih melebihi logika yang emosi ya. Karena logika kalau menurut saya sendiri itu ada dua lapis, ada dua jenis ya, logika emosi sama logika hati gitu. Jadi logika emosi ini kita bisa mempressurenya, bisa di bawah gitu, sehingga pikiran kita itu lebih lebih damai, lebih damai. Jadi melihat sesuatu itu tidak langsung dengan emosi. Jadi melihat, katakanlah kita punya karyawan nih, karyawan kita kerjanya kurang bagus gitu kan, ya kita tidak langsung meluapkan emosi ketika kita melihat si karyawan ini kerjanya tidak seperti apa yang kita harapkan. Tapi kita bisa melihat, oh masa kita bisa melihat ke diri kita dulu baru kita melihat ke orang lain gitu loh. Mungkin saja instruksi yang saya berikan ini kurang tepat. Jadi ketika kita mau beremosi gitu, kita mau emosi ini kemudian ditekan gitu loh. Energi Kundalini akan mengikat emosi atau mental yang bergejolak itu akan diikat dan ditekan gitu. Nah, sehingga hasilnya kita akan diberikan istilahnya otak kita itu bisa berpikir lebih jernih lagi, lebih jernih, sehingga kita bisa, oh iya mungkin itu tadi mungkin instruksi yang kita berikan kurang bagus, kurang pas gitu. Nah, sehingga kita bisa kemudian untuk mengkomunikasikan baik-baik. Karyawan pun ketika kita kasih tahu instruksi kita kasih tahu kesalahannya, oh ini kurang pas, oh ini kurang tepat, kalau dilakukan seperti ini hasilnya kurang sesuai gitu. Ternyata si karyawan ini juga lebih menerima ketimbang kita marah-marah, penyampaiannya marah-marah. Meskipun materi yang disampaikan sama, tapi ketika kita menggunakan emosi dalam menyampaikan, dengan kita menggunakan kasih sayang, ketika kita menggunakan istilahnya dengan jiwa yang lebih damai, ya hasilnya tentu saja berbeda. Kalau kita dengan emosi, ya besar kemungkinan karyawan akan sakit hati. Tapi ketika kita dengan damai menyampaikannya, ya Anda bisa menilai sendirilah ketika Anda sebagai karyawan, Anda diingatkan oleh bos dengan bos yang begitu ramahnya, begitu damainya menyampaikan kesalahan-kesalahan teman-teman, saya yakin tidak akan marah, justru malu. Ya kurang lebih itulah manfaatnya. Jadi yang pertama Anda bisa ikhlas, kemudian Anda bisa damai. Dan damai itu kan, damai yang saya sampaikan tadi itu kan masih sifatnya itu dunia ya, masih sifatnya dunia. Tapi dengan Kundalini Anda aktif, tidak hanya dunia ini yang akan membuat damai jiwa Anda dalam urusan dunia, tapi dalam urusan hablum minallah, jadi urusan Anda dengan Tuhan itu pun lebih damai gitu, lebih damai. Kita lebih bisa berprasangka baik dengan Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita tidak bisa mengontrol emosi, ketika kita tidak bisa mempressure emosi atau energi-energi negatif dalam tubuh kita, besar kemungkinan, banyak juga kita jumpai di sekitar kita gitu kan. Coba deh kita lihat berapa banyak orang yang mengkufuri nikmat, berapa banyak orang yang tidak bisa menikmati berterima kasih kepada Tuhan. Yang ada hanyalah mengeluh. Nah, inilah kenapa Kundalini ini dibutuhkan kalau dari sisi saya pribadi. Jadi dia bisa mempressure emosi kita sehingga kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Oh, mungkin Tuhan memberikan jalan yang lain itu karena Tuhan tahu itulah yang terbaik untuk kita. Dan kita bisa mensyukurinya. Dan syukur inilah yang istilahnya membuat kita itu semakin damai. Kita bisa berprasangka jauh lebih baik kepada Tuhan. Kita berprasangka baik, dikasih rezeki yang istilahnya segini, kita bisa bersyukur, kita bisa, oh ya mungkin Tuhan masih memberikan ini yang cukup untuk saya. Ini masih cukup untuk saya. Katakanlah dikasih rezeki dalam 1 bulan Anda digaji 3 juta, Anda baru mendapatkan gaji 3 juta, katakanlah gitu. Ya syukuri. Jangan Anda terus melihat ke atas, melihat teman Anda yang mungkin saja digaji 8 juta. Jangan terus begitu, tapi lihatlah diri Anda. Mungkin kapasitas Anda baru bisa dikasih segitu gitu loh.
Jadi jangan salahkan Tuhan. Tuhan nggak adil. Gitu. Nggak adil di mananya gitu kan. Ya mungkin saja Anda menganggap bahwa prestasi Anda di sekolahan, waktu kuliah jauh lebih baik ketimbang teman Anda. Bisa jadi begitu kan, Anda merasa pintar gitu kan. Inilah yang merasa pintar ini loh yang akhirnya membuat Anda emosi. Merasa pintar ini adalah bumbu daripada emosi, hasil daripada emosi yang tidak terkontrol. Dan inilah Kundalini. Kundalini pentingnya adalah mengikat emosi ini, mengikat energi-energi negatif yang ada pada tubuh Anda sehingga Anda bisa lebih berpikir jernih. Anda lebih bisa bersyukur, Anda lebih bisa menikmati apa yang dikasih Tuhan dalam hidup Anda. Jadi apa tadi? Manfaatnya, satu, Anda bisa lebih melatih keikhlasan, yang kedua, Anda bisa mengontrol emosi, dan yang ketiga, Anda bisa mendapatkan kedamaian. Tidak hanya kedamaian dalam duniawi, tapi juga kedamaian dalam hubungan Anda dengan Tuhan. Anda bisa lebih bersangka baik dengan Tuhan, lebih bisa bersyukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan. Dengan begitu, saya yakin Tuhan pun akan memberikan hal yang terbaik untuk Anda. Karena prasangka Tuhan, prasangka Allah Subhanahu wa taala tergantung prasangka Anda kepada Allah. Tergantung prasangka Anda kepada Tuhan. Bagaimana? Anda berprasangka baik, hasilnya akan baik. Anda berprasangka buruk, hasilnya akan buruk. Nah, tapi gimana mengontrol prasangka ini gitu kan? Ya itu tadi, kalau Anda tidak berlatih untuk mengontrol prasangka ini, ya nggak bisa gitu. Ya dengan omongan aja sih gampang gitu kan. Dengan omongan gampang, kalau nggak ada usahanya juga sama aja bohong gitu kan. Dan inilah fungsinya, ketika Anda berlatih Kundalini, Anda akan melatih emosi, melatih hawa nafsu, melatih semuanya lah gitu. Dan sebenarnya Kundalini ini ya, tidak hanya aktif ketika Anda berlatih seperti apa yang saya sampaikan pada video sebelumnya gitu. Anda melakukan hal-hal lain, melakukan ibadah-ibadah keagamaan dan lain sebagainya pun itu juga bisa sebagai salah satu upaya untuk membangkitkan Kundalini Anda gitu. Jadi apa yang saya sampaikan itu bukan sebagai istilahnya enggak gitu enggak bagus gitu. Kalau orang Jawa bilang itu kalau enggak itu enggak gitu. Bukan gitu. Jadi yang saya sampaikan pada video sebelumnya adalah salah satu cara yang bisa Anda praktekkan. Karena kan mungkin kan saya terus kemudian ngasih tahu cara A, B, C, D, nanti Anda nggak fokus. Gitu. Lebih baik saya kasih tahu satu cara, tapi Anda berlatihnya dengan fokus. Itu hasilnya akan jauh lebih maksimal. Daripada Anda tahu banyak cara, tapi tidak dilakukan. Itu juga nggak ada hasilnya, sama aja bohong. Ya kan? Oke, paham ya? Jadi apa tadi? Yang tadi adalah ikhlas, kemudian damai, kemudian Anda bisa mengontrol emosi, mempressure emosi. Kurang lebih seperti itu. Dan yang berikutnya adalah tentu saja Anda memiliki tubuh atau fisik yang lebih bugar. Karena setiap harinya Anda berlatih olah energi, olah pernafasan, dan lain sebagainya. Nah, ketika setiap hari Anda melakukan hal itu, tentu saja sumbatan-sumbatan energi yang ada pada tubuh itu pun akan menghilang gitu loh. Jadi katakanlah yang seharian penuh nih, katakanlah tadi pagi Anda sudah melakukan latihan, kemudian seharian penuh Anda beraktivitas. Itu mungkin saja ada vibrasi energi negatif atau ada sumbatan-sumbatan energi yang mengganggu aliran energi pada tubuh Anda. Nah, ketika Anda paginya lagi melakukan latihan lagi, maka sumbatan itu pun hilang. Jadi, ya potensi untuk membuat fisik Anda, membuat mental Anda down itu pun lebih tipis gitu. Jadi membuat tubuh baik itu fisik maupun psikis Anda lebih fresh, lebih bugar, lebih segar gitu. Salah satu manfaatnya juga seperti itu. Dan dari segi spiritual, kalau tadi kan istilahnya kedamaian jiwa gitu kan, kedamaian jiwa. Dari segi spiritual, selain daripada mendapatkan kedamaian jiwa, juga membuat Anda itu istilahnya gimana ya? Dari segi spiritual itu membuat Anda itu lebih dekat ya, lebih dekat dengan Tuhan. Jadi Anda bisa membentengi diri Anda antara mana yang baik, mana yang buruk. Jadi ketika Anda mau mendekati suatu hal yang ibaratnya itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan, maka Anda pun secara automatically ketika
Anda mau berjalan aja tuh rasanya berat banget. Jangankan mendekat gitu kan, baru berpikir aja ya, baru berpikir aja itu Anda sudah takut duluan gitu kan. Dan inilah yang salah satu manfaat daripada Kundalini tadi, dari sisi spiritual, membuat selain mendapatkan kedamaian juga membentengi diri Anda dari hal-hal yang buruk gitu. Baik buruk yang akan Anda lakukan sendiri gitu kan, atau buruk yang dilakukan oleh orang lain, dalam arti ada orang lain yang ingin berbuat buruk pada Anda, juga Anda akan terbentengi dari itu. Dan selain itu, Anda juga bisa membantu orang lain gitu kan, membantu. Manfaatnya bisa membantu orang lain untuk apa? Ya untuk yang simple aja, untuk healing, untuk penyembuhan. Jadi dengan energi Kundalini ini, dengan energi yang murni ini, Anda bisa mengalirkannya kepada saudara, kepada teman, pada kerabat, atau orang-orang yang membutuhkan untuk penyembuhan. Jadi Anda bisa mulai scanning energi, kemudian Anda bisa merasakan mana yang ada sembatannya, mana yang titik mana yang perlu disembuhkan, dan lain sebagainya. Tidak hanya penyakit fisik, tapi penyakit psikis juga. Itu bisa dibantu dengan Kundalini tadi. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi mulai dari Anda, dari segi mental itu Anda bisa berlatih keikhlasan, kemudian menata jiwa untuk mendapatkan kedamaian jiwa, ya kan? Kemudian mendekatkan diri Anda dengan Tuhan, membuat Anda itu lebih ikhlas, membuat Anda itu lebih bisa berprasangka baik dengan Tuhan dan bisa bersyukur, kemudian membuat Anda itu lebih bijaksana juga dalam melihat suatu kondisi, sehingga Anda bisa melihat dari berbagai sisi gitu kan, dari berbagai sisi sudut pandang gitu kan. Kemudian membuat Anda itu lebih apa ya istilahnya, lebih dekat dengan Tuhan. Kemudian Anda pun menjadi pribadi yang lebih bermanfaat, untuk selain bermanfaat untuk diri Anda sendiri, tentu bermanfaat untuk lingkungan, karena dengan Kundalini ini Anda bisa membantu orang-orang yang membutuhkan untuk mendapatkan pertolongan, khususnya dalam hal kesehatan. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf dalam penyampaiannya ini agak kebolak-balik, atau mungkin saya ulang-ulang lagi, karena memang itulah yang saya rasakan. Itulah yang saya rasakan. Dan saya tidak menulisnya terlebih dahulu dan baru disampaikan. Jadi ini spontan, karena memang saya membaca komen dari video-video yang sudah saya upload. Ada yang beberapa yang menanyakan bahwa apa manfaat, apa ya kegunaan, dan banyak juga yang langsung WhatsApp ke saya tanya apa kegunaan Kundalini sebenarnya, apa manfaatnya. Nah, inilah kenapa saya buat video ini, langsung saya buat. Semoga bermanfaat, semoga membantu, semoga membuat Anda lebih bersemangat lagi untuk berlatih. Ingat, tidak ada hal yang instan, Anda harus berlatih. Dan semoga apa yang saya buat ini bisa menjadi pendorong Anda untuk semakin giat berlatih, semakin semangat untuk berlatih. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Asosiasi Reiki Indonesia agar channel ini tetap berkembang. Dan juga jangan lupa share ke seluruh teman, saudara, kerabat yang ada di seluruh dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.